Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Rizdianti dari kelas 3DA SMK Sekesal Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang surat lamaran pekerjaan dari bahasa Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan pengertian atau definisi surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, di sini surat lamaran pekerjaan bisa diartikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan atau calon pemimpin yang berisi permintaan agar karyawan sendiri dapat diberikan pekerjaan oleh seorang majikan atau seorang pemimpin. Nah, surat lamaran pekerjaan ini sifatnya formal atau resmi. Misalnya, surat pekerjaan ini bisa ditujukan untuk para calon pekerja yang ingin menjadi karyawan atau memiliki jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Lalu, untuk cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar dan baik itu seperti apa sih? Yang pertama adalah kebersihan dan kerapihan. Yang kedua, menulis identitas diri secara lengkap. Identitas diri itu berisi dari nama, tempat tanggal lahir, terus alamat, nomor telepon. Juga ada yang namanya fungsi surat lamaran kerja. Nah, fungsinya ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Nah, biasanya kalau surat permohonan pekerjaan tersebut bisa ditulis dengan identitas, ditambah dengan lampirannya berupa ijazah, bukti telah lulus sekolah, atau fotokopi KTP, kartu keluarga, atau pas foto dengan riwayat hidup gitu. Biasanya sih ditambahkan dengan kurikulum vitae. Lalu di dalam surat bukti tertulis pengajuan surat permohonan itu biasanya tertanda juga ada bukti tanda tangan sebagai bentuk penanggung-jawaban pada si penulis gitu. Yang kedua adalah sebagai media atau alat komunikasi. Biasanya di surat lamaran tersebut kan berupa lampiran seperti KTP, ijazah, pengalaman bekerja, dan lain-lain. Bagian dari penerima lamaran akan dengan jelas mengetahui identitas sang pelamar, ijazah terakhir, dan pengalaman bekerja dari surat lamaran yang diberikan pelamar kepada perusahaan untuk tanda sebagai perwakilan gitu kurang lebihnya. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, biasanya di surat lamaran tersebut kan berupa lampiran seperti KTP, ijazah, pengalaman bekerja, dan lain-lain. Bagian dari penerima lamaran akan dengan jelas mengetahui identitas sang pelamar, ijazah terakhir, dan pengalaman bekerja dari surat lamaran yang diberikan pelamar kepada perusahaan untuk tanda sebagai perwakilan gitu kurang lebihnya. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, kalau untuk sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan, biasanya perusahaan yang memerlukan pegawai baru dengan jabatan yang cukup penting pada instansi atau perusahaan tertentu mempunyai banyak pertimbangan, bahkan tes demi tes dilakukan secara ketat untuk memperkerjakan calon pegawai yang lebih berkualitas. Biasanya kalau untuk calon karyawan yang sudah benar-benar diterima itu akan di training, kurang lebihnya seperti itu, akan di training. Untuk tesnya mungkin dari calon pekerja di sini pakai psikotes juga seperti itu. Nah, sampai di sini dengan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.